wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Agus Salim yang sudah memberikan waktunya untuk kelompok kami bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Perkenalkan, saya Anis Fitriani. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas tentang multimedia. Kami akan membahas tentang multimedia, yaitu pengertian multimedia, sejarah, karakteristik, elemen, jenis, tujuan, dan manfaat dari multimedia. Sebenarnya, apa itu multimedia? Multimedia adalah integrasi dari beberapa komponen seperti teks, audio, video, animasi, gambar, yang akan diatur oleh komputer. Yuk, mengenal multimedia lebih dalam lagi. Multimedia adalah integrasi dari beberapa komponen seperti teks, audio, video, animasi, dan gambar. Multimedia ini akan diatur melalui software dalam komputer dan terdapat interaksi antara media dan pengguna. Kata multimedia sendiri berasal dari multi, berarti banyak, dan media yang merupakan pengantar, sehingga multimedia menjadi sarana untuk mempresentasikan objek tertentu melalui platform. Kemudian, sejarah dari multimedia. Awalnya, multimedia berawal dari teater, yaitu pertunjukan panggung yang memanfaatkan lebih dari satu medium. Kemudian tahun 1980-an, sistem multimedia mulai merambah dunia komputer. Antara lain diluncurkan HyperCard pada tahun 1987 oleh Apple. Kemudian Audio Visual Connection pada tahun 1989 oleh IBM, Adapter Card 1989 oleh S2. Kemudian pada tahun 1994, sistem multimedia dipasarkan sudah mencapai 700 produk lebih. Dengan sistem multimedia, komputer user dapat membuat foto, video, bergerak, animasi, sekaligus dengan stereo. Karakteristik dari sistem multimedia. Perkenalkan, nama saya Meswari Kanista, saya dari jurusan Teknik Informatika semester 6. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai multimedia yang telah disampaikan oleh rekan saya, Anis Fitriani. Kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik sistem multimedia. Karakteristik sistem multimedia itu sistem yang mampu untuk memproses data multimedia dan aplikasi multimedia. 1. Sistem multimedia diproses atau dikontrol oleh komputer. Yang kedua, sistem multimedia terintegrasi dari berbagai komponen multimedia. Yang ketiga, sistem dapat diprogram oleh sistem programmer atau user. Yang keempat, informasi yang diproses harus didigitalisasi. Yang kelima, terdapat antarmuka yang interaktif. Selanjutnya ada elemen dalam multimedia. Yang pertama itu ada teks. Teks dapat berbentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan teks bergantung pada pengguna aplikasi multimedia. Yang kedua ada audio atau suara. Audio yaitu komponen multimedia yang dapat berwujud narasi, musik, efek suara, atau penggabungan di antara ketiganya. Yang ketiga ada foto atau image. Image adalah hasil sebuah pengambilan citra yang didapat melalui alat penangkap citra, seperti kamera dan scanner, di mana hasilnya sering disebut gambar. Gambar berwujud icon, foto, atau simbol. Yang keempat ada video. Video merupakan sajian gambar dan suara yang ditangkap oleh sebuah kamera yang kemudian disusun ke dalam urutan frame untuk dibaca dalam satuan detik. Selanjutnya ada jenis multimedia. Yang pertama itu ada multimedia interaktif, yaitu pengguna dapat melakukan kontrol dan mengakses berbagai elemen dalam multimedia untuk nantinya akan ditampilkan. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Jenis ini memiliki struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Yang ketiga ada multimedia linear, artinya pengguna hanya dapat menjadi penikmat dan penonton pada produk multimedia. Nah, yang keempat ada multimedia presentasi pembelajaran sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan. Selanjutnya ada tujuan multimedia. Tujuan multimedia itu
untuk menggambarkan suatu informasi dengan jelas dan komprehensif kepada audiens. Unsur-unsur grafik, audio, visual, hingga animasi akan menambahkan kejelasan dari informasi yang akan disampaikan. Lalu manfaat multimedia, yaitu yang pertama ada manfaat multimedia dalam bidang pendidikan sebagai alat bantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Nah, yang kedua ada multimedia dalam bidang kesehatan, bermanfaat bagi para petugas medis, yaitu untuk melihat detak jantung, tekanan darah, ataupun melihat organ-organ dalam pasien sehingga informasi yang ditampilkan bisa lebih informatif dan detail. Yang ketiga ada manfaat multimedia dalam bidang transportasi. Itu untuk menampilkan informasi jadwal pemberangkatan, jadwal penerbangan, dan informasi penting yang lainnya. Yang keempat, ada manfaat multimedia dalam bidang perfilman, yaitu efek-efek multimedia wajib untuk dimasukkan, seperti efek audio, suara, gambar, video, teks, dan animasi agar membuat film lebih menarik.